Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ikhwah pembahasan kita masih dari kitab An-Nahwul Arabi, Ahkamun wa Ma'anin, sebuah kitab yang mengumpulkan dan mengkombinasikan antara dua sudut pandang dalam mempelajari ilmu nahwu, yaitu kaidah-kaidah dan makna-maknanya. Sekarang kita lanjutkan kembali pembahasan kita di halaman 14, paragraf yang terakhir atau sebelum terakhir di pembahasan alamatu al-ismi. Kita masih di pembahasan seputar tanda-tanda isim atau ciri-ciri isim. Kita sudah ambil dua dari ciri-ciri isim. Ya, yang pertama al-jar, yang kedua at-tanwin. Ya, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke ciri yang ketiga, yang keempat, dan yang seterusnya insyaallah, yaitu an-nida. An-nida secara bahasa artinya panggilan, ya, atau seruan. Maka al-adzanu lughatan an-nida. Kaqaulihi ta'ala, ya Nuh uhbit bisalamin. Wa qaluhu qalu ya Hudu ma ji'tana bibayyinah. Nah, Anda perhatikan di sini, ya. Di dalam surat Hud ayat 48 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Nuhu, wahai Nuh. Nah, ya ini namanya nida. Ya, Nuh ini namanya munada, yang dipanggil. Ya namanya an-nida, adatun nida, kemudian Nuh munada. Berarti Nuh karena dia bisa menerima an-nida berarti dia adalah bagian dari isim. Ya, kesimpulannya setiap kata benda yang bisa dimasuki oleh an-nida, bisa dipanggil, bisa dijadikan sebagai munada, maka dia adalah isim. Maka domir juga adalah isim, dikarenakan bisa dipanggil. Ya huwa, misalkan. Ya, ya Nuhu, ya Ibrahim, ya Zaid misalkan. Ya, Zaid ini, kalau ada yang bertanya kepada kita, akhi, kenapa Zaid itu isim? Ya, maka jawabannya li'annahu yaqbalun nida, karena dia bisa dipanggil. Kita katakan ya Zaid. Tapi kalau zahaba, ya zahaba, la yumkin, la yajuz, la yastaqimul makna. Idan zahaba laisa minal asma. Baik. Begitu juga di ayat yang 53, qalu yahudu. Ya, berarti Hud ini adalah isim dikarenakan dia bisa dipanggil atau maknanya tetap mustaqim jika dimasuki oleh an-nida. Yahudu. Taib. Itu ciri isim yang ketiga, ringkas saja pembahasannya karena sudah jelas sekali di situ. Adapun pembahasan al-munada nanti ada di bab tersendiri. Kemudian ciri yang keempat yaitu alif lam kaqaulil mutanabbi, sebagaimana ucapan al-mutanabbi, seorang penyair dari Daulah Abbasiyah, dia mengatakan al-khailu wal baida, al-khailu wal lailu wal baida'u ta'rifuni was saifu wal rumhu wal qirtasu wal qalamu. Kata al-mutanabbi di sini al-khail, ya, kuda, wal lail, malam hari, wal baida, hal baida bimana as-sahra, was saif, pedang, wal rumh, ya, tombak, wal kirtas, wal qalam, kertas dan pena. Seluruh benda-benda ini ta'rifuni, mengenaliku. Nah, ya, kita lihat di sini ada al-khail, ada alif lamnya. Berarti al-khail ini adalah isim. Ya, al-lail juga adalah isim karena ada alif lamnya. Al-baida juga begitu, adalah isim karena ada alif lamnya. As-saif, ya, ar-rumh, ya, al-qirtas, ya, dan al-qalam, ya, ini seluruhnya adalah isim dikarenakan dia bisa dimasuki oleh alif lam. Taib, maka fiil tidak boleh dimasuki alif lam, ya. Alif lam itu hanya masuk pada fiil saja. Taib. Jadi apa makna dari syair ini? Jadi mutanabbi ini sedang membanggakan dirinya. Ini jenisnya adalah fakhr, ya, membanggakan diri sendiri. Jadi al-khail mengenaliku, kuda mengenaliku, maksudnya dia pandai menaiki kuda. Al-lail malam hari mengenaliku, artinya aku banyak safar di malam hari, aku orang pemberani. Wal baida, dan gurun pasir mengenaliku, artinya aku bukan orang yang manja yang tetap diam di rumah, tapi orang yang banyak mengelana, ya, sepanjang gurun-gurun pasir yang ada. Wasaif, ya, pedang, pedang mengenaliku, artinya, ya, aku pandai memainkan pedang, bukan orang yang, ya, bukan orang yang penakut. Kemudian warrum, begitu juga tombak.
Ya, artinya aku pandai memainkan tombak, melempar tombak. Wal kirtas, kertas, wal qalam dan pena, kertas dan pena. Ya, juga mengenaliku. Jadi selain aku adalah orang yang ya pemberani di medan perang, aku juga adalah orang yang ya cerdas dari sisi ya keilmuan. Artinya aku banyak menulis dengan kertas dan pena. Taib. Di sini dikatakan yasiful mutanabbi nafsahu bisyaja'ati wal fasahah wa anna hadhil asya'a laysat tanakkuruhu lituli suhbatihi iyaha. Jadi mutanabbi di sini mendeskripsikan dirinya sebagai seorang yang pemberani dan orang yang fasih ya. Kenapa dikatakan fasih? Ya karena dia ya, familiar dengan kertas dan pena. Ya, dan hal-hal selain kertas dan pena tadi bukanlah hal yang nakiroh, bukanlah hal yang asing baginya lituli suhbatihi iyaha. Karena ya mutanabbi ya selalu ya akrab dengan benda-benda tadi. Fal kalimatus sab'u maka ya 7 kata ini asmaun adalah isim semuanya liduhuli al alaiha karena alif lam ya bisa memasukinya. Taib. Kemudian yang kelima, ciri dari ciri-ciri isim adalah al-isnadu ilal ismi. Jadi isim bisa disandarkan kepada isim. Nah, bisanya dia disandarkan kepada isim adalah cirinya. Ya, penyandaran itulah yang dimaksud dengan al-isnad. Al-isnad itu lebih umum daripada al-idhofah ya. Al-isnad itu penyandaran sesuatu kepada yang lainnya. Ya, di sini kita ngomongnya isim. Ya, isim disandarkan kepada isim yang lain. Ya. Wa makna al-isnad ilal ismi huwa an tansiba ilaihi hukman tahsulu bihil faidah. Penyandaran ini bukan hanya penyandaran ya digandeng begitu saja, satu kata tambahkan satu kata lagi nggak begitu, tapi tahsulu bihil faidah. Ada faidah, ada makna yang didapatkan. Wa dzalika kama fi isnadil qiyam ila ta. Sebagaimana misalkan kita sandarkan sifat al-qiyam ya, kepada huruf ta. Ta itu kan domir ana ya, kumtu misalkan. Ta ini domir ana ya. Nah, sifat al-qiyam di sini adalah ya, dari kata qoma yakumu, kumtu. Nah, qoma yakumu sifat qiyam ini kita sandarkan kepada domir ana. Berarti di sini kita punya manusia dan sifat. Apa sifatnya? Al-qiyam. Ini namanya sifat fi'liyah ya. Nah, sifat fi'liyah dari kata al-qiyam ini disandarkan kepada manusia tadi, domir ana tadi. Ya, gitu ya. Ya, bukan kebalikannya ya. Bukan kebalikannya manusia yang disandarkan kepada fi'il, tidak. Fi'ilnya yang disandarkan kepada manusianya. Ya. Begitu juga misalkan isnadil iman ilat domir ana fi qaulika ana mu'min. Begitu juga kita menyandarkan al-iman kepada domir ana. Ya. Al-iman ya kalau di sini beda lagi yang disandarkan ya karena kebalikan ya. Kalau tadi kan bentuknya ya isnad al-qiyam ila domir atta. Nah, sekarang kebalikannya isnad masih sama cuman dia susunannya dalam kalimat beda. Isnad al-iman ila domir ana. Ya, sekarang domir ananya di depan gitu ya. Nah, ya ini dia bedanya. Type. Nah, jadi kalau tadi kan kumtu ya nisbat al-qiyam isnad al-qiyam ila tu. Nah sekarang ana mukmin ini nisbat al-iman ila domir ana gitu ya. Taib. Wal isnad huwa alladhi yadullu ala anna ad-dhamaira asma'un. Nah karena boleh disandarkan ini menunjukkan berarti domir itu adalah isim karena fiil nggak bisa ya apa namanya nggak bisa disandarkan. Ya, contohnya tadi kita katakan ya, kita sandarkan sifat al-iman, bukan kita sandarkan sifat ya perbuatan fiil iman, bukan sifat. Ya, jadi dibedakan antara ya sifat fiiliyah dengan sifat dzatiyah. Al-iman ini sifat fiiliyah namanya, sifat fiil. Ya, ya kalau panjang pendek itu namanya sifat dzatiyah. Nah, di sini kita sandarkan sifat fiil kepada domir. Nah, berarti domir ini adalah isim. Kenapa? Karena dia bisa dijadikan tempat bersandar. Ya, atau musnad ilaihnya. Taib. Maka ana mu'min ini susunannya dalam ilmu balaghah adalah musnad ilaih. Taib. Wal isnadu huwa alladhi yadullu ala anna ad-dhamaira asma'un nahu qaulika ana aktubu.
Fal isnadu yakunu ilal ismi wala yusnadu ilal fi'li. Ya, maka yang namanya isnad itu hanya kepada isim saja bolehnya. Wala yusnadu ilal fi'li, dan tidak bisa kita menyandarkan kepada fi'il. Ya, fal fi'lu la yati illa musnadan. Karena fi'il la yati illa musnadan. Fi'il itu di mana-mana dia adalah sebuah hal yang disandarkan atau hal yang bersandar. Ya, itu fi'il ya. Nah, ya, fi'il itu antum garis bawahi aja kalimat ini ya. Al fi'lu la ya'ti illa musnadan. Di mana-mana fi'il itu pasti musnad, dan isim adalah musnad ilaihnya. Nah, ya, kalau isim itu bisa musnad ilaih, tapi kalau fi'il dia hanya musnad saja. Artinya di mana-mana fi'il itu pasti disandarkan. Karena kan yang namanya fi'il dalam kondisi netral belum ada nih orangnya. Ya, belum ada yang melakukannya. Maka ketika ada orang yang melakukannya, maka orang yang datang ini yang melakukan fiil tadi dinamakan musnad ilaihnya. Jadi perbuatan bersandar kepada pelakunya. Ya, perbuatan itu bisa disandarkan kepada siapa saja. Ya, bisa disandarkan kepada siapa saja. Ya, tapi kalau isim, ya, isim ya hanya satu bisanya. Ya, kalau kita mengatakan Muhammad ya Muhammad doang. Tapi kalau antum mengatakan Zahaba, Zahaba ya bisa Muhammad, bisa Zaid, bisa yang lainnya. Taib. Ya, maka inilah makna dari bait yang disebutkan oleh ya, Ibnu Malik dalam Alfiyahnya, bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lismi tamyizun hasal. Dengan al-jar. Itu yang pertama, ciri yang pertama. Wat tanwin itu ciri yang kedua. Wan nida, nida nih ya, ya dari kata an-nida. Wa al, kemudian ciri yang keempat alif lam. Wa musnadin lil ismi, dan penyandaran kepada isim. Artinya isim diketahui karena dia bisa bersandar kepada isim yang lain atau kepada fiil. Taib. Dengan 5 hal inilah tamyizun hasal. Tamyiz artinya pembeda. Hasal terjadi. Ya, dengan 5 hal inilah terjadi pembedaan antara isim dengan fiil. Ya, jadi mengartikan bait ini dari belakang aja. Ya, pembedaan atau perbedaan antara isim dan fiil terjadi dengan 5 hal ini, dengan al-jar, at-tanwin, an-nida, al, dan musnad lil ismi. Taib. Mana al-bait hasala tamyizu lil ismi anil fi'li wal harfi bil jarri wa tanwini wan nida wa al-ta'rif wal isnadu ilal ismi. Wa hunaka alamatun ukhra lil ismi lam yarid dzikruha fil alfiyah, ahammuha an yakuna mudhafan nahwa kitabul adab wa an yakuna majmu'an nahwu rijal wa musaghharan nahwu rujail. Ada ciri-ciri lain yang tidak disebutkan di dalam Alfiyah Ibnu Malik. Nah, di antara ciri-ciri tersebut yang paling penting untuk dibahas adalah mudhafan. Kalau tadi apa namanya al-isnad itu lebih umum ya. Mudhaf ini khusus kepada isim saja. Ya. Jadi kalau dikatakan mudhaf mudhafun ilaih itu berarti isim dengan isim, ya. Kalau isim dengan fiil itu dinamakan al-isnad. Nah, maka tadi kita katakan isnad itu lebih umum, ya. Maka al-idhofah itu juga masuk di dalamnya. Maka ketika kita mengatakan kitabul adabi, ya, di sini kitab adalah isim dikarenakan dia ya, adalah mudhaf, disandarkan. Ya, ya, sebuah kata yang bisa disandarkan berarti dia adalah ya bisa diidhofahkan berarti dia adalah isim. Al-adabi mudhofun ilaih. Taib, dua-duanya adalah isim. Jadi kalau dikatakan nanti ini mudhofun ilaih ya berarti dua-duanya adalah isim. Wa an yakuna majmu'an, ciri yang selanjutnya yang tidak disebutkan dalam Al-Fi'l Malik adalah bahwasanya isim itu bisa dijamak. Ya, kalau fiil nggak bisa dijamak ya. Ya, ketika Anda mengatakan zahaba, zahaba, zahabu, ya, zahabu itu ada waul jamaah memang, tapi yang jamak di situ fa'ilnya, bukan fiilnya. Fiilnya mah tetap zahaba. Nah, yang menjadi jamak di situ adalah fa'ilnya atau pelakunya. Contohnya kata rijal. Ya, rijal ini isim dikarenakan ya mufradnya rojulun. Ya, rojulun itu bisa dijamak menjadi rijal. Ya, jadi ada jamaknya. Maka kalau untuk nulis kosakata yang berbentuk isim, pastikan ada tulisan untuk tulis jamaknya juga ya.
Tapi kalau nulis mufrodat fiil, yang antum tulis hanya madi mudhari saja, nggak ada jamaknya. Taib. Ya, jadi ya segala kata yang bisa dijadikan jamak maka dia disebut isim. Wa musaggaran, begitu juga musaggar. Musaggar itu artinya bisa ditasgir, bisa dirubah menjadi bentuk versi kecilnya. Rojulun, ya versi kecilnya rujail. Ya, rojulun artinya laki-laki dewasa, rujail versi juniornya, versi kecilnya. Taib. Nah, itu dia pembahasan yang mengakhiri pembahasan tentang isim dan tanda-tanda isim. Taib. Sekarang kita masuk ke al-qismut tsani al-fi'lu. Ya, yaitu jenis kata yang ketiga adalah al-fi'l. Huwa madalla ala ma'nan fi nafsihi maktironihi bizamanin. Fi'il itu bedanya dengan isim adalah iktiranuhu bizaman. Dia terikat dengan waktu. Ya, kalau isim tidak terikat dengan waktu, itu perbedaannya. Adapun kesamaannya adalah sama-sama menunjukkan atas maknan fi nafsihi. Menunjukkan atas sebuah makna, sebuah arti. Ya, dia punya makna begitu. Fi nafsihi pada dirinya sendiri. Ya, kalimat pada dirinya sendiri ini membedakan antara isim dengan fiil. Afwan, antara isim, fiil, dan huruf. Ya, kalau huruf kan ma'agoirihi ya, nanti akan ada pembahasannya. Baik, jadi intinya adalah fiil itu yang pertama menunjukkan sebuah makna. Yang kedua, makna itu pada dirinya sendiri. Artinya dia nggak butuh yang lain untuk mendapatkan makna itu. Kemudian yang ketiga, dia terikat dengan waktu. Apa maksudnya terikat dengan waktu? Ai anna zamana juz'un minhu. Waktu itu merupakan bagian dari fiil. Ya, karena fiil kata kerja itu pasti ada waktu terjadinya. Ya, entah waktu telah lampau, sekarang atau akan datang. Ya, wa huwa ala salasati aqsamin, dan fiil dalam bahasa Arab dibagi menjadi tiga, madin, mudhari, dan amr. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan zaman tadi. Nah, fiil memang dibagi berdasarkan ya haisiat yang banyak sekali. Ya, kadang fiil dibagi berdasarkan butuh apa tidak kepada maf'ulun bi, ya, kadang fiil dibagi berdasarkan huruf terakhirnya, huruf ilah atau bukan. Banyak ya sisi atau sisi pembagian yang lainnya. Tapi sisi pembagian yang paling umum, fiil itu dibagi berdasarkan zaman. Kenapa? Karena zaman inilah yang masuk ke dalam pengertian tadi, ma'aktironihi bizamanin. Baik. Nah, jadi intinya madhi itu adalah fiil yang terjadi di masa lampau. Sudah terjadi, sudah lewat. Dan patokannya adalah ketika kita berbicara. Titik tengahnya itu ketika kita berbicara. Madin itu yang sudah lewat. Berarti kalau kita berbicara di jam 1, ya, maka jam 12 itu madinnya atau sebelum jam 1. Nah, kemudian mudhari yaitu ya, dua maknanya sekarang atau akan datang. Berarti sudah tiga garis waktu di sini. Ya kan kita punya tiga garis waktu ya. Kemarin, hari ini, atau besok. Ya, tiga garis waktu itu ada pada maldi dan mudhari. Lah, lantas amr yang mana garis waktunya? Dia garis waktunya akan datang. Tapi akan datangnya dekat gitu. Ya, kalau mudhari akan datangnya bisa jauh bisa dekat. Kalau amr dia khusus yang dekat saja. Karena kaidah menyebutkan al-amru lil faur. Hukum asal dari perintah itu adalah untuk sesegera mungkin dikerjakan. Taib. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dari tiga jenis fi'il ini, dari madhi, mudhari, dan amr. Kita mulai dari al-fi'lul madhi. Definisinya adalah madalla ala hadatsin muqtarinin bizamanin qabla zamanit takallum. Madhi itu sendiri merupakan fi'il ismul fa'il dari kata madha yamdi. Madha yamdi artinya lewat. Maka al-madhi artinya sesuatu yang sudah lewat. Fulan al-madi. Al-fulan al-madi artinya fulan sudah lewat. Ya, lewat dari depan kita misalkan. Baik, maka definisi dari al-fi'lul madi adalah sebuah fi'il yang menunjukkan akan adanya kejadian dan kejadian ini terikat dengan waktu. Waktunya kapan? Qabla zamanit takallum. Sebelum waktu kita berbicara. Maka ketika antum mengatakan kepada teman antum safara sa'idun,
Said telah safar. Maka di sini safaro dinamakan fi'il madhi. Kenapa? Karena dia menunjukkan perbuatan itu telah terjadi. Ya. Ya, apa maksudnya zaman takalum? Zaman takalum itu masa ketika kita berbicara. Ya, sekarang ini maksudnya. Ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan zaman takalum ketika kita berbicara atau ketika kita memberitahukan. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri fi'il madhi itu masing-masing nanti dari tiga fi'il itu punya ciri-ciri ya. Kita mulai dari fi'il madhi. Fi'il madhi punya dua ciri, yaqbalu fi akhirih ta'at ta'nis as-sakinah. Ya, di belakangnya bisa menerima ta'ut ta'nis as-sakinah, tak sukun. Ya, menunjukkan fa'ilnya adalah perempuan. Semisal di ayat wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat. Nah, ini madhi berarti karena ada tak ta'nisnya. Nah, farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat ya bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Nah, jadi kata-kata yang tiga ini ya ada ta'nis as-sakinahnya. Berarti tiga kata ini adalah fi'il madhi dan fa'ilnya adalah muannas karena ta di sini tak ta'nis namanya. Nah, jadi diperhatikan ayat ini ya. Ya, jangan sampai salah terjemahan. Ya, wa Maryam ibnata Imran dan Maryam ya putri Imran allati ahsanat farjaha yang Allah jaga yang ahsanat farjaha yang ia menjaga kemaluannya. Jadi ahsanat farjaha menjaga kemaluannya. Siapa yang menjaga di sini? Maryam. Ya, karena ahsanat di situ ada taut ta'nis kembali kepada fa'il muannas. Fanafakhna maka kami tiupkan. Ya, kami tiupkan. Nah, berarti di sini fa'ilnya bukan lagi Maryam, tapi Allah Subhanahu wa taala fihi. Hi di situ domir huwa, kembalinya kemana? Ke farj. Ya, bukan ke Maryam. Karena kalau Maryam seharusnya fiha mirruhina wasaddaqat. Ya, kemudian Maryam membenarkan. Jadi bukan Allah, tapi Maryam yang membenarkan bi kalimati rabbiha wa kutubihi. Dia tidak hanya membenarkan kalimat Robnya, tapi juga kitabnya Allah. Jadi hi di sini kembalinya kepada Robnya Maryam, bukan kepada Maryam. Ya, kalau antum artikan wa kutubihi di sini, ya kitabnya Maryam, seharusnya kutubiha dong. Ya, nah, jadi kutubihi kitabnya Allah, bukan kitabnya Maryam. Wa kanat dan dialah termasuk orang-orang yang qanitin, orang yang taat. Taib. Ya, tiga fiil ini berarti adalah fiil madhi dikarenakan ittisaluhu bita'it tanis as-sakinah. Taib. Kemudian tak sukun itu kadang dia harokatnya kasroh. Ya, dikatakan di sini waqad tataharraku bil kasri litakhallusi min iltiqa'is sakinain. Terkadang ya, dia berharokat kasroh. Ya, tujuannya adalah untuk berlepas dari yang namanya iltiqa'is sakinain, pertemuan dua sukun. Ya, sukun ketemu sukun itu tidak boleh. Contohnya misalkan di surat Yusuf, qalatim ro'atul aziz. Qalatim ro'atu. Hamzah wasal di sini ya sukun rokatnya. Kemudian taknis ini juga sukun. Ya, nggak mungkin sekarang terjadi sukun ketemu sukun. Akhirnya kita siasati dengan menambahkan kasroh pada taknis atau kita ganti harokat sukunnya dengan kasroh. Jadinya qalati. Ya, yang asalnya qalat imro'atul aziz. Baik, itu ciri yang kedua dari al-fi'lul madhi. Kemudian yang kedua cirinya, ya, itu ciri yang pertama tadi. Sekarang ciri yang kedua, yaqbalu ta'ad-dhamir al-mutaharrikah allati takunu fa'ilan. Dia bisa menerima yang namanya ta'ud dhamir al-mutaharrika. Tak dhamir mutaharrik. Tak dhamir mutaharrik ya, itu artinya yang berharokat. Nah, kalau yang sukun itu ta'ud ta'nis as-sakinah tadi ya. Ta'ud dhamir al-mutaharrik itu yang mana? Yaitu pada kata misalkan waqalu rabbana lima katabta alainal qitala laula akhartana ila ajalin qarib. Ya, maka kata beta ada taknya di situ kan? Berarti ini adalah fi'il madhi. Akhartana. Ya, ada tak di situ. Ini adalah fi'il madhi dikarenakan ada ya domir mutaharrik fa'il. Domir ta itu. Kata beta, anta, akharta, anta.
Taib. Jadi domir anta itu namanya ta'ud domir al-mutaharrik atau ta'ul fa'il. Ya, jadi ta'ul fa'il itu apa saja? Ada ta, ada tuma, ada tum, ya, ada ti, ada tuma, ada tunna. Ya, apa bedanya ti dengan tak sukun? Ya, kalau tak sukun gaib, ya, itu kita sebut dengan ta'ut tanis as-sakinah tadi. Nah, selain ta'ut tanis as-sakinah itu disebutnya ta'ul fa'il. Ya, domir ana juga masuk, ya. Domir ana masuk berarti dari domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna sama ana. Nah, itu semuanya dinamakan ta'ud domir al-mutaharrik. Taib. Ya. Maka dua fiil ini, kata beta dan akharta, ini adalah fiil madi. Ya, mana ayat ini? Waqalu rabbana. Dan mereka mengatakan, wahai Rabb kami, lima katabta alaina al-qital. Ya, kenapa engkau ya, tetapkan bagi kami al-qital, peperangan. Laula akhartana ila ajalin qarib. Ya, kenapa tidak engkau akhirkan kami kepada ya, waktu yang dekat? فإن دل على ما يدل عليه الفعل الماضي ولم يقبل علامته فليس بفعل ماضي وإنما هو اسم فعل ماض. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau ada sebuah kata, dan ini kaidah yang penting sekali, antum bisa garis bawahi di kitab antum. Kalau ada sebuah kata nanti, dia menunjukkan makna sebagaimana makna fi'il madi, tapi dia tidak menerima tanda fi'il madi, maka dia bukan fi'il madi. Perhatikan. Maknanya makna fi'il madi, tapi dia tidak menerima tanda-tanda fi'il madi. Nah, lantas bagaimana? Dikatakan fi'il madi bukan dia. Ya, ya, dikatakan bukan fi'il madi juga bukan. Ambang di tengah-tengah. Nah, seperti ini namanya isim fi'il madi. Nah, jadi isim fi'il madi itu apa? Dari sisi makna, makna fi'il madi. Tapi dari sisi menerima tanda fi'il madi apa tidak, dia bukan, karena dia tidak menerima tanda fi'il madi. Ya, contohnya kata haihata. Ya, haihata, haihata lima tu'adun. Makna dari haihata itu, ya, maknanya madhi. Ya, karena haihata artinya ba'uda. Ya, telah jauh. Ya, telah jauh. Ya, iftaroko. Ya, telah sangat beda. Nah, itu makna dari haihata. Maknanya fi'il madhi kan, ada kata telahnya. Tapi dia nggak bisa masuk tanda-tanda yang dua tadi. Ya, atau taknis as-sakinah tadi nggak bisa tuh mengatakan hayhatat. Hayhata itu tetap hayhata. Berarti hayhata ini namanya isim fi'il madi. Jadi bukan fi'il madi tapi isim fi'il madi karena dari bentukannya ya dikatakan isim, dari maknanya dia dikatakan fi'il, lebih tepatnya fi'il madi. Kenapa dari bentukannya dia dikatakan isim? Karena dia nggak menerima tanda fi'il. Kalau tidak menerima tanda fi'il apa namanya? Isim kan? Nah, maka dikatakan isim nggak bisa karena maknanya adalah justru makna fi'il mati gitu. Berarti ada di pertengahan dia. Baik. Fahaihatu ismu fi'lin madin wa laysa fi'lan madiyan li'annahu la yaqbalu ta'at tanis wa la ta'ad dhamir al-mutaharrika. Wa mimma taqaddama na'lam anna ni'ma wa bi'sa fi'lani madiyani wa laysa ismaini kama nusiba dzalika ilal kufiyyin. Ya, makanya ni'ma dan bi'sa ini namanya fi'il madah dan fi'il dzam ya. Fi'il madah dan fi'il dzam, ni'ma itu artinya sebaik-baiknya, bi'sa seburuk-buruknya. Dua kata ini, ni'ma dan bi'sa ini, ya, ini kita katakan adalah fi'il madi. Kenapa? Karena dia menerima ta'ut ta'nis as-sakinah. Boleh antum katakan ni'mat, boleh antum katakan bi'sat. Ya, Nabi mengatakan man tawaddu'a yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat. Ya. Ya, berarti berdasarkan ini, ni'ma dan bi'sa ini adalah fi'il madhi. Ya, itu pendapat dari Al-Basriyin. Sedangkan orang-orang Al-Kufiyin dari Madrasah Kufah mengatakan ni'ma dan bi'sa ini adalah isim. Ya. Ni'ma dan bi'sa ini adalah isim dikarenakan ada sukun di tengahnya. Yang biasanya ada sukun di tengah itu kan ya isim gitu. Nggak ada fi'il sukun di tengahnya. Baik. Itu ya dalil dari pendapat Al-Kufiyin. Ya, jadi silahkan untuk mengatakan dia isim atau fiil, ya bebas. Ya. Kalau untuk mengatakan dia fiil, berarti berdasarkan menerima ta'ut ta'nis as-sakinahnya. Kalau untuk mengatakan dia isim, berarti berdasarkan
Dia ini dari bentukannya, ya, huruf tengahnya adalah sukun. Taib. Begitu juga laisa dan asa, ya, dua kata ini laisa dan asa ini juga fiil, ya, fiil madi. Jadi kenapa? Ya, ya, karena dia bisa menerima ta'nis tadi. Ya, antum bisa katakan laisat, antum bisa mengatakan lasta. Ya, laisa ditambah anta jadinya lasta, ya. Ya, karena sukun ditambah sukun ya-nya dihapus. Lasta, lasti, lastuma, lastum, nah seterusnya. Nah, nah, jadi dia bisa dibaca laisat, bisa dibaca asad, ya. Ya, sehingga berarti karena dia bisa menerima, ya, tanda-tanda fi'il madi, dia fi'il madi berarti. Nah, ya, jadi sebagian, ya, ahli nahwu mengatakan laisa dan asa itu bukan fi'il madi. Dia mengatakannya huruf. Laisa dan asa itu katanya huruf. Karena memang dari sisi makna dia mengandung makna huruf. Ya, huruf nafi kan laisa itu. Dan asa itu huruf huruf taraji, ya, pengharapan. Nah, ya, jadi di sisi makna dia itu mirip seperti huruf. Ya, dari sisi menerima tanda, ya, dia seperti fi'il madi. Nah, silakan, ya, sebagaimana lima dan bisa tadi antum pilih pendapat yang mengatakan isim atau mengatakan dia fi'il atau mengatakan dia huruf. Baik. Itu dia pembahasan ringkas seputar al-fi'lul madhi. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita ambil jenis yang kedua dari tiga jenis fi'il, yaitu al-fi'lu al-mudhari'. Nah, Allah taala a'la wa alam.